Oke, Bapak lanjutkan lagi ya. Jadi ini video yang kedua karena laptop Bapak ini hanya mampu sampai 10 menit. Jadi maklum saja karena laptopnya sudah tua ya. Yang D adalah leasing atau leaseback. Leasing merupakan program pendanaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan pendanaan. Sedangkan leaseback merupakan pinjaman yang diberikan kepada usaha yang membutuhkan dana tunai dengan jaminan BPKB kendaraan motor. Sumber modal usaha lainnya adalah pegadaian ya. Berikut ini jenis kredit yang ditawarkan oleh pegadaian. Yang pertama, KCA, kredit gadai cepat dan aman. Sistem gadai yang diperuntukkan ke semua nasabah, baik itu untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif. Yang kedua, Krasida, kredit angsuran dengan sistem gadai. Krasida diperuntukkan bagi pelaku UMKM untuk tujuan pengembangan usaha. Dengan adanya produk ini, nasabah akan mendapatkan pinjaman berupa uang tunai dengan sistem gadai, namun pembayaran dengan sistem kredit. Yang ketiga, kreasi, kredit angsuran sistem pida usia. Untuk produk kreasi hanya dengan BPKB kendaraan, nasabah sudah dapat mengajukan pinjaman ke pihak pegadaian. Yang keempat, produk Krista, artinya kredit usaha rumah tangga. Produk Krista diberikan kepada wanita yang sedang berusaha. Sumber modal usaha lainnya adalah koperasi. Yang pertama, koperasi kredit ataupun KSP, koperasi simpan pinjam. Umumnya persyaratan yang diperlukan adalah harus menjadi anggota dari koperasi tersebut. Ya, kalau kamu ingin minjam di CU, kamu wajib menjadi anggota CU. Yang G adalah pinjaman BUMN. Dana yang digunakan sebagai pinjaman dari BUMN merupakan dana kemitraan yang sebagian berasal dari laba perusahaan yang disisihkan untuk pengusaha kecil. BUMN yang memiliki program kemitraan antara lain PT Perkebunan, Pertamina, dan Telkom. Yang H, pinjaman departemen. Terdapat 3 departemen yang mempunyai fasilitas untuk UMKM, yaitu Departemen Pertanian, Departemen Koperasi, dan Departemen Perindustrian. B. 3. Modal patungan. Melakukan usaha dengan modal patungan bersama rekan bisnis yang dapat dipercaya. Solusinya melakukan usaha dengan modal patungan bersama rekan bisnis yang dapat dipercaya. C. Syarat-syarat mendapatkan modal usaha. 1. Syarat memperoleh pinjaman modal usaha dengan agunan atau jaminan. Yang A. Syarat umum. Pihak peminjam harus dapat membuktikan bahwa usahanya betul-betul ada, baik secara fisik maupun secara hukum. B. Syarat khusus. Pertama adalah foto suami dan istri. Yang kedua, KTP suami dan istri. Yang ketiga, kartu keluarga. Yang keempat, surat keterangan usaha. Yang kelima, surat agunan atau jaminan berupa surat bukti kepemilikan tanah, kendaraan, dan bangunan. Yang keenam, dokumen lain yang sekiranya masih diperlukan oleh pihak bank. Yang B, manfaat C adalah mendatangi bank atau lembaga keuangan non-bank. Sesampai di bank atau lembaga keuangan non-bank, hal-hal yang harus dilakukan sebagai berikut. Langsung menemui pegawai customer service atau pegawai lainnya yang mengurusi masalah pinjaman. Yang kedua, mengisi formulir permohonan pengajuan pinjaman modal usaha secara benar dan lengkap, kemudian ditandatangani. Yang ketiga, menyerahkan persyaratan yang diminta pihak bank atau lembaga keuangan non-bank sebagai pelengkap dari formulir peminjaman yang selesai ditandatangani. Yang keempat, pihak bank akan meminta
calon peminjam untuk menunggu pinjaman atau tidak setelah mempelajari semua dokumen. Yang kelima, sementara pihak calon peminjam menunggu keputusan bank tentang diterima tidak pemohon peminjaman, pihak bank akan mengecek ke tempat usaha. Yang D, wawancara. Yang di atas tidak dipakai ya, yang di atas itu tidak dipakai. Pada saat wawancara, fokus yang menjadi pembicaraan adalah 1. Modal yang telah dimiliki. Yang kedua, aset lancar, tetap dan utang yang dimiliki. Ketiga, lamanya usaha. 4. Jenis usaha. 5. Ketersediaan bahan baku. 6. Omset atau biaya produksi. Ketujuh, ketersediaan barang dagangan. 8. Aspek pemasaran. 9. Cara pemasaran. 10. Pembukuan. 11. Jumlah anggota keluarga. Setelah semua persyaratan dibutuhkan oleh pihak bank atau lembaga keuangan non-bank terpenuhi, biasanya pihak bank atau lembaga keuangan non-bank akan melakukan wawancara kepada calon peminjam yang berkaitan dengan rencana pinjaman. Yang E, pencairan atau pengambilan pinjaman usaha. Dalam waktu 10 hari setelah wawancara, pihak bank atau lembaga keuangan non-bank akan menghubungi calon peminjam berkenaan dengan permohonan pinjaman, diterima atau ditolak. Kalau ditolak, maka masalahnya selesai. Kalau diterima, peminjam selanjutnya akan mencairkannya. Sekian penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Nanti akan Bapak share di e-learning. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu karena kami bisa melaksanakan pelajaran jarak jauh ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru kami dapat menjadi rahmat bagi kami dan sumber kekuatan kami untuk melakukan kegiatan kami dan bermanfaat untuk masa depan kami. Bapa, hanya doa anak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. SMK bisa, SMK hebat.